Oke, selamat pagi Bu Nina. Ya, selamat pagi Pak Yoga. Oke, kok kelihatannya agak Pak murung Yoga ya Bu Nina gimana sekarang ya, kabarnya hari ini ini? ya. Oke, kabar saya baik Bu Iya Nina. nih Pak, Bagaimana? sepertinya Mhm. ya, iya nih Pak Yoga. Sepertinya saya ini sedikit gusar memikirkan sesuatu hal. Oke, begitu ya. Apakah Ibu perlu kita adakan diskusi hari ini? Kita adakan coaching hari ini? Iya Pak, betul sekali Pak Yoga. Sepertinya saya membutuhkan coaching dari Pak Yoga. Apakah Pak Yoga bersedia untuk mengcoaching saya hari ini? Oke, sangat bersedia dong Bu. Baiklah, kalau begitu untuk hari ini kita adakan sesi coaching Bu ya. Mungkin sesi coaching hari ini mungkin 10 sampai 15 menit saja. Nah, kira-kira apa tujuan dari pertemuan coaching hari ini Bu Nina? Ya, jadi begini Pak. Saya ini setiap semesternya terbiasa untuk menampilkan karya proyek dari masing-masing fase. Kebetulan saya adalah guru kelas 4 pada fase B. Di tahun yang lalu, saya itu membuat pameran dan tahun ini juga rencananya akan membuat pameran di mana judul dari proyek itu adalah tentang gaya hidup berkelanjutan, di mana fokus poinnya itu judulnya adalah lingkunganku berani, yaitu bersih, asri, indah, dan rapi. Nah, ini masalahnya Pak, saya kan ingin membuat sebuah pameran nih, tapi saya nggak tahu kira-kira di pameran itu saya akan menampilkan apa. Oke, Karena eh, semuanya jadi berbahan dasar eh, plastik tadi, Pak Yoga. oke. Nah, em, jadi apa yang membuat Ibu bingung memilih ide untuk pameran yang saat akhir semester 1 nantinya, di mana karya harus berbahan plastik seperti itu Bu ya? Iya, Pak, benar begitu. Jadi sebelumnya di tahun yang 2 tahun yang lalu, saya pernah membuat dengan tema yang sama di kelas 4 tahun ajaran yang lalu tersebut, saya pernah membuat ide bersama anak-anak membuat pakaian dengan bahan dasar plastik. Di mana setelah pakaian tersebut jadi, anak-anak dapat menggunakannya langsung. Kemudian itu sempat dipentaskan saat kenaikan kelas. Kemudian juga di saat itu ditonton oleh undangan, kemudian ada siswa dari semua kelas, kemudian juga ada orang tua siswa. Yang membuat saya gugup di sini, saya ingin membuat sesuatu hal yang berbeda, tapi yang juga dapat menarik perhatian seperti yang saya lakukan di tahun sebelumnya. Tapi yang saya membuat saya bingung, apakah kreativitas siswa yang tahun ini bisa nggak sesuai atau menyamakan dengan kreativitas tahun yang lalu? Seperti itu, Pak Yoga. Oke, begitu Bu Nina ya. Jadi permasalahannya adalah Ibu Nina tidak mengetahui bagaimana kreativitas siswa di tahun ini seperti itu ya Bu Nina ya. Sehingga Ibu Nina merasa bingung idenya apa yang akan
digunakan untuk membuat pameran nantinya. Benar begitu Bu Dina ya? Iya, Oke. benar begitu Pak Yoga. Nah, coba Ibu mungkin bisa kira-kira bisa apa namanya dari proses bulan pengerjaan proyek ini, anak-anak kelas 4 sudah ada mungkin bisa diskalakan mungkin dari 1 sampai 10 eh, anak-anak berada di skala berapa kira-kira Ibu ya? Jadi kalau misalnya saya petakan nih Pak, mungkin untuk anak-anak tahun ajaran ini saya petakan di level 6 Pak Yoga. Oke, di level 6. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu Nina apa namanya menilai dari skala 6 ini seperti itu Bu Nina. Bisa diceritakan mungkin? Eh, Iya baik Pak. Jadi pada awalnya saat pembelajaran IPAS, saya ada sih membuat karya proyek, yaitu membuat mobil bertenaga angin dengan bantuan balon, di mana saya mengarahkan anak-anak untuk membuat mobil tersebut dari botol bekas. Nah, dari hasil pengerjaan itu, saya lihat hanya 60% dari anak-anak yang bisa membuat mobil tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Tapi di satu sisi 40% siswa bisa membuat tapi tidak berjalan maksimal mobil tersebut. Seperti itu, Pak. Oke. Sehingga saya menskalakan di skala 6 untuk anak-anak tahun semester ini. Oke, berarti 60% anak-anak sudah berhasil, kemudian 40% masih kesulitan seperti itu ya. Nah, kira-kira Ibu Nina ingin menaikkan menjadi skala berapa nih untuk kedepannya? Berapa ya mungkin Pak Yoga? Karena melihat tahun lalu cukup sempurna, saya bisa memberikan skala 10, mungkin yang sekarang saya sangat berharap untuk bisa ke skala 9 dahulu karena ini semester 1. Oke, berarti untuk menaikkan menjadi skala 9, nah, eee, apa Ibu Dina memiliki strategi untuk mendapatkan, apa namanya, skala 9 ini Bu Nina? Mungkin, Ibu Mila punya strategi khusus seperti itu? Iya, untuk strateginya ya, kalau misalnya dilihat dari skala 6 dan untuk menaikkannya jadi skala 9, mungkin saya akan membuat pameran dengan menghias ruangan kelas saya, Pak. Di sana Oke. memang yang terlihat kerajinan yang simpel-simpel seperti hiasan dinding yang bisa dibuat oleh murid saya. Kemudian saya juga ingin menghias sudut baca saya dengan mungkin dengan eco-brick karena di sana tidak memerlukan kreativitas yang tinggi. Kemudian saya juga ingin membuat pajangan-pajangan seperti tempat alat tulis seperti itu Pak Yoga. Kemudian rak buku dengan menggunakan botol-botol bekas. Nah, rencananya saya akan membuat hiasan kelas ini full dengan hiasan plastik. Jadi pamerannya akan saya tampilkan mungkin di ruang kelasnya sendiri. Jadi nanti undangan atau anak-anak dari kelas lain bisa mengunjungi kelas saya. Seperti itu Pak Yoga. Wah, Jadi saya bagus bisa itu Bu mencapai Dina. skala 9. Oke. Wah, bagus itu Bu Nina, rencana untuk menghias kelas Bu Nina ya. Tadi Bu Nina menyampaikan akan membuat pajangan, kemudian sudut baca dengan eco-brick, kemudian eco-brick dari botol bekas ya tadi ya. Nah, kira-kira Iya. jangka waktu yang dibutuhkan mungkin untuk mencapai ini berapa lama Ibu Nina untuk menyelesaikannya? Berapa lama kira-kira? Hmm, untuk jangka waktu sendiri, di mana memang kegiatan belajar dengan proyek ini kan terpisah Pak Yoga. Ya. Jadi jam proyek itu saya hanya dapatkan di hari Jumat. Oke. Mengingat sekarang sudah bulan September, berarti saya Mhm. mempunyai waktu sekitar 2 bulan di Oktober dan November
untuk kegiatan menghias kelas dan untuk pamerannya nanti di bulan Desember mungkin setelah rapotan. Jadi kira-kira ada sekitar waktu 2 bulan, Pak Yoga. Oke, 2 bulan ya. Nah, dari proses pengerjaan yang akan menghabiskan waktu 2 bulan ini, kemudian apakah Ibu memiliki komitmen untuk rencana aksi ke depannya ini? Apakah Ibu memiliki komitmen? Untuk komitmennya sendiri mungkin komitmen dari diri saya sendiri. Saya Ya, harus mengerjakannya lebih cepat untuk membantu anak-anak mencarikan ide. Saya sih rencananya yang sudah ada di pikiran saya akan searching dulu jenis-jenis pajangan, jenis-jenis hiasan dinding, kemudian botol ekobrik yang sudah jadi, saya ingin membuat meja dan kursinya, nanti saya akan share di grup kelas Pak Yoga. oke, Nanti ya, di sana saya tidak akan membatasi murid harus membuat apa-apa, tapi dengan mhm, melihat mereka bisa memilih sendiri kira-kira kelas yang seperti apa yang ingin mereka rias nantinya. Jadi saya akan memberikan anak-anak kebebasan, tidak terpaku dengan ide saya, tapi anak-anak memilih sendiri apa yang mereka sukai. Seperti itu sih oke. rencana saya, Pak Yoga. Ya, baik Ibu, nah untuk membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen yang tadi Ibu sampaikan, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Nina dalam hal ini? Iya, ya. Mhm, Jadi saya sepertinya perlu bantuan dari rekan sejawat. Mungkin saya bisa meminta bantuan dari rekan sejawat saya, Pak Yoga, yang ada di fase B juga. Di mana yang kita tahu sebuah program project biasanya terdiri per fase. Di mana fase iya, B itu adalah fase dari kelas 3 dan kelas 4. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan guru kelas 3 di sekolah saya yang kebetulan jumlahnya paralel. Jadi saya akan meminta bantuan dari 2 teman saya yaitu guru kelas 3A dan kelas 3B oke, untuk berarti bisa, melakukan kolaborasi. ya berarti bisa, melakukan kolaborasi dengan teman guru kelas 3 seperti itu Bu Nina ya. Oke, nah, mohon maaf Ibu, ini sudah kita di ujung sesi Bu Nina, dari sesi selama 10 menit ini, eee, kira-kira apa yang sudah Ibu Nina dapatkan? Mungkin bisa Jadi diceritakan? setelah Pak Yoga membantu saya dalam kegiatan coaching ini, jadi hal yang membuat saya gundah di awal sebelum percakapan, saya sudah mendapatkan ide-ide, yaitu idenya adalah membuat pameran di dalam kelas, di mana tema project yaitu gaya hidup berkelanjutan tadi saya ubah ke dalam kelas saya. Jadi kita melakukan daur ulang plastik, jadi menghias dengan menggunakan hiasan kelas, kemudian pajangan-pajangan dari botol plastik, kemudian saya juga membuat sudut baca dari botol plastik, eco brick tempat duduknya, dan kursinya. Jadi saya Oke, mendapatkan solusi juga, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat juga dalam kegiatan ini. Terima kasih Pak Yoga sudah membantu saya. oke, sama-sama Ibu Nina. Nah, kalau begitu, kita bertemu di bulan depan ya Bu Nina ya. Ya, saya ingin melihat hasil dari, apa namanya, karya Ibu dan anak-anak di kelas ya. Tentunya dengan kolaborasi dengan guru kelas 3, yaitu di fase B tadi. Seperti yang Iya. Ibu sampaikan, pastinya akan menghasilkan karya yang luar biasa, seperti itu. Baik Baik, Pak, terima kasih sekali atas waktunya Pak Yoga. Sampai baik, berjumpa juga bulan depan, Bapak bisa mengunjungi nanti kelas saya. baik, terima kasih Ibu. Salam sehat Ibu ya, semoga sukses selalu. Oke, Ya, terima kasih Pak Yoga, salam sehat selalu dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. baik.